ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan doa ya. Nah, doanya dipimpin oleh Tante Dina. Oke. Selamat siang anak-anak. Kita akan memulai ibadah. Kita satu dalam doa. Tangannya mana dulu? Lihat 5 jarinya, Mak. 10 jarinya mana? 10 jarinya. Lihat 10 jarinya. Oke, good. Kita satukan. Kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kita satu di dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu pada hari ini. Di minggu yang cerah ini kami boleh berkumpul di ruang Zoom ini ya Bapak. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati setiap kami, berikan kami hikmat agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan untuk bergabung dengan kami. Kiranya Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kendala mereka dan Engkau sertai aktivitas dan kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk Tante Niken yang Engkau tunjuk pada hari ini menjadi pelayan-Mu. Kiranya Tante Niken boleh memberikan kami firman Tuhan, memberikan kami puji-pujian dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah sekolah minggu siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tante Dina. Nah, anak-anak, kalau setiap pagi bangun, pakai olahraga nggak? Pada olahraga nggak? Olahraga dong. Olahraga berarti olahraga badan. Jari diolahragain nggak jari? Lumayan. Gabriel, yuk, kalau kita olahraga, apa saja yang kita lakukan, selalu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saat ini anak-anak karena masih apa sih untuk kemuliaan nama Tuhan? Mungkin nggak terlalu paham ya. Tapi apa yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, termasuk olahraga loh ya. Karena apa? Karena kalau semuanya dilakukan dengan sungguh hati, minta pimpinan Tuhan, meskipun itu untuk olahraga, itu bisa jadi berkat juga buat kita, buat badan kita biar sehat, buat orang lain yang lihat kita juga semangat kayak gitu ya. Nah, sekarang kita olahraga sedikit yuk, sebentar yuk kita olahraga jari. Nanti kita nyanyi sambil nyanyi. Yuk, kita nyanyi dulu Tante Lana. Kok Tante Lana sih? Tante Maya, maaf jadi lupa. Tante Maya, Mama Lana. Yuk. Boleh di-unmute ya semuanya. Dibuka semuanya.
serta serta Yesus, jalan serta jalan serta Nah, coba Tante jadi pengen ketawa sendiri. Kayaknya tadi yang paling heboh Tante sama Tante Dina ya. Yang lainnya cuman begini aja. Anak-anak coba lihat kalau Zoom yang lainnya cuman begini aja. Pada masih ngantuk ya. Silvin rada gini-gini tadi Silvin. Diana begini-gini aja. Nah, anak-anak oke. Jalan serta Yesus. Nah, kalau jalan serta Yesus, jalan serta Yesus itu seperti apa sih? Emang Yesus ada di samping kita? Ada di samping kita nggak? Hah? Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah, anak-anak masih ingat nggak kira-kira? Kalau kita yakin Tuhan Yesus itu ada di samping kita, selalu menyertai kita, jadi kita bisa lebih berani. Ingat nggak yang minggu lalu kita memperingati apa ya? Minggu lalu siapa ya yang masih ingat ya? Ayo, minggu lalu siapa yang hadir? Semuanya hadir nggak ya? Waktu kita ibadah apa ya minggu lalu ya? Halo, siapa yang hadir? Ayo, boleh dibuka mikrofonnya, boleh di-unmute. Minggu lalu kita memperingati Paskah. Masih ingat nggak temanya apa? Tuhan? Ayo, masih ingat nggak peringat? Temanya apa waktu itu? Tuhan? Tuhan Yesus pelindungku. Tuhan Yesus pelindungku. Tuhan Yesus perisaiku. Makanya kita yakin Tuhan itu selalu. Tuhan Yesus perisaiku. Benar. Makanya kita yakin selalu Tuhan selalu sama kita ya. Kita selalu jalan sama Yesus supaya kita berani. Nah, Paskah menceritakan tentang apa sih? Kok bisa Tuhan Yesus? Kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu jadi perisai kita, jadi pelindung kita. Ingat nggak? Tuhan Yesus kan padahal sudah disalib ya. Terus, kalau Paskah berarti Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus bangkit. Anak-anak percaya nggak Tuhan Yesus bangkit? Percaya nggak? Aduh, Tante nggak dengerin, nggak ada yang jawab. Percaya. Percaya. Masa gini jawabnya? Percaya. Ayo, kalau yakin gimana jawabnya? Percaya. Percaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu benar bangkit atau enggak ya? Nah, anak-anak coba lihat di layar, di screen hijau, di situ ada gambar imam besar Mahkamah Agama yang memberikan pundi-pundi. Ya, kira-kira pundi-pundi itu apa tuh? Biasanya kalau orang kasih pundi-pundi apa tuh isinya? Ayo, tuh yang pundi-pundi merah dipegang tuh apa biasanya? Pundi-pundi isinya apa yo biasanya? Wah, ada yang menggema tadi. Menggema siapa tuh? Oke, kita buka dulu ya. Dari Matius. Nah, siapa yang sudah pegang Alkitabnya? Nanti Tante minta tolong kakak-kakak yang udah bisa baca, bantu bacain ya. Oke.
Matius 28. Matius itu perjanjian lama, perjanjian baru ya? Baru. Kitab yang keberapa ya? Pertama. Pertama. Yang jawab dari tadi Albert aja. Diana boleh di-unmute dong. Diana, terus Selita, Casey, Kimi, Cleo, boleh di-unmute. Selin, Kalika, Gabriel, boleh di-unmute. Silwin. Udah ketemu Tante. Udah? Matius 28 ayat 11 dan sampai 15. Ya. Ayat 11 sampai 15. Nah, ada yang sudah ketemu, boleh judulnya apa tuh, judul perikopnya? Dusta Mahkamah Agama. Dusta Mahkamah Agama. Nah, pada saat itu yang berkuasa, yang menyatakan hukumannya adalah dari Mahkamah Agama. Jadi kalau anak-anak ingat peristiwa minggu lalu, yaitu kematian Tuhan Yesus, Tuhan Yesus disalibkan. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, kemudian ada seorang murid Yesus. Ada yang tahu nggak ya, siapa yang kemudian jenazahnya Tuhan Yesus setelah kematian Tuhan Yesus itu? Ada yang tahu nggak siapa? Depannya hurufnya Y. Ada yang tahu nggak? Hah? Ya, kok Yohanes? Ayo, siapa? Yohanes. Dari Arimatea. Yuk, muridnya Yusuf? Yusuf dari Arimatea. Jadi setelah Yesus meninggal, mati, disalibkan, Yusuf Arimatea minta supaya jenazah Tuhan Yesus bisa dia bersihkan, dia bungkus dengan kain, kemudian dikuburkan di sebuah batu yang sudah dilubang gitu untuk disemayamkan di situ, dikuburkannya seperti itu zaman dulu ya. Nah, sekarang kita mau ngelihat kejadian berikutnya. Mungkin kita bisa lihat di gambar setelah ini, gambar selanjutnya. Ya, di gambar yang pertama, ya, pada saat Tuhan Yesus pada saat mau disalibkan, Tuhan Yesus sempat menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ke berapa? Tuhan Yesus akan bangkit di hari ke berapa coba? Ketiga. Nah, karena Tuhan Yesus mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa untuk menyampaikan kasih Tuhan, kemudian menunjukkan mukjizat banyak hal, ya, karena banyak sekali pengikutnya. Para imam-imam besar di Mahkamah Agama ingat, orang ini pernah bilang akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus hanya manusia biasa, mereka takut. Nanti dia pernah bilang loh, Tuhan Yesus itu mau bangkit di hari yang ketiga. Supaya nggak hilang, ini kuburnya sudah ditutup batu yang besar sekali. Tapi harus dijaga. Harus dijaga. Kenapa kira-kira? Kok kuburnya harus dijaga? Supaya tidak jadi bangkit. Supaya tidak boleh bangkit. Karena kalau bangkit nanti akan memancing pengikut-pengikutnya lagi, jadi supaya berpengaruh sekali gitu. Jadi imam-imam besar Mahkamah Agamanya takut kalau Tuhan Yesus bangkit. Akhirnya mereka pergi ke Pak Pilatus. Gambar berikutnya mereka pergi ke Pak Pilatus. Mereka bilang ke Pak Pilatus, Pak Pilatus, saya minta dong penjaga-penjaganya, serdadu-serdadunya supaya menjaga kubur Yesus, supaya Yesus tidak bangkit. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah pernah bilang ya, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah,
Akhirnya Pilatus memberikan satu kompi serdadu gitu ya untuk jaga kuburnya Tuhan Yesus. Nah, disuruh jaga deh di situ. Nah, serdadu-serdadunya gampang. Menjaga begini kan udah ada batu. Pasti juga nggak akan lari, kan udah meninggal orangnya. Gitu serdadu-serdadunya. Jadi mereka pekerjaan udah gampang, pasti tidak akan bisa bangkit gitu kan. Nah, kemudian pada hari ketiganya kan mereka kalau ngejaga, kalau jadi penjaga berarti boleh tidur atau enggak ya? Boleh tidur enggak anak-anak? Enggak ya Dian ya, nggak boleh tidur ya. Jadi harus berjaga-jaga, harus kalau matanya harus gitu ya, supaya melihat nggak ada yang bawa, nggak ada nggak ada yang mengganggu kubur Yesus. Tapi ternyata pada saat pagi banget, kalau benar-benar pagi itu berarti jam berapa ya kira-kira? Masih udah terang atau masih gelap ya? Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, kira-kira udah gelap atau masih udah terang? Gimana? Pagi-pagi benar tuh berarti jam berapa? Sekitar jam berapa? 5. Boleh, masih udah terang atau masih gelap, Lana? Masih gelap. Tiba-tiba ada cahaya putih, silau banget. Nah, mungkin kita akan baca ya. Kita akan mundur sebentar ayatnya. Boleh Tante minta Diana baca di 28 ayat 2. Di Matius 20 ayat 2. Nah, coba Diana. Matius 28 ayat 2. Matius berapa? Matius 28. Ayat 2. Matius ayat 2. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah, ayat 3 coba. Selita boleh tolong bantu. Selita ayat 3. Matius 28 ayat 3. Ayat berapa, Tan? 3. Pasal 28 ayat 3. Wajahnya ketemu? Matius 28 ayat 3. Matius 28 dan pakaiannya putih bagaikan salju. Oke. Jadi ada gempa, terus kemudian ada malaikat Tuhan turun dari langit. Karena masih pagi, cahayanya tuh menyilaukan sekali. Ada gempa. Terus kira-kira para penjaganya gimana? Coba Albert. Ayat yang keempat, Albert baca. 28 ayat yang keempat. Penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, saking masih pagi, kalau pagi kan berarti sunyi gitu ya. Sunyi, masih sepi gitu ya. Tiba-tiba ada gempa. Ada malaikat Tuhan yang datang. Terus penjaga-penjaganya takut. Wah,
siapa ini? Sampai mungkin kalau sekarang kalau di film-film penjaganya gini, gitu ya. Penjaganya pada, siapa itu? Gitu. Tapi malaikat Tuhannya kemudian berkata, selain ada penjaga, di situ ada siapa? Ada Maria yang sedang menengok kuburan Yesus. Kemudian si malaikatnya berkata gimana? Mungkin Silwin boleh bantu baca di ayat yang kelima. Silwin, mana tadi? Nah, Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. lanjut ayat 6, Silwin. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, di situ disampaikan Tuhan Yesus memang bangkit. Nah, kira-kira sekarang kita cari tahu. Tadi tuh, serdadu-serdadunya pada lari pontang-panting karena takut gini, terus lari. Dia lari kemana ya? Kalau tadi kan Maria sempat dikasih tahu ya sama malaikatnya. Nah, sekarang serdadunya kita cari tahu. Serdadunya pada kemana ini? Oke. Serdadunya ternyata lari. Imam-imam besar ke Mahkamah Agama. Kira-kira nih, kalau tadi lari, terus kemudian ketakutan, nemuin ke rumahnya, imam besar, Pak Imam besar. Terus kemudian serdadu-serdadunya menyampaikan apa yang dia lihat. Gitu ya. Di ayat 11, 28 ayat 11. Emily, boleh tolong bacakan Emily? Matius 28 ayat 11. Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Nah, mereka lapor bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka menyaksikan sendiri, ada malaikat tadi datang. Terus kemudian menyampaikan Tuhan Yesus itu udah bangkit. Mereka kasih tahu itu peristiwanya ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agama si imam-imam besar. Tapi karena tadi di awal pas waktu setelah Tuhan Yesus meninggal, si imam-imam besar ini yang paling menentang ya. Mereka menentang supaya berita kebangkitan itu nggak nyebar. Jadi mereka paling takut kalau Tuhan Yesus ternyata bangkit benar-benar. Karena kenapa? Karena mereka nggak mau orang-orang itu percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama kuasa Tuhan Yesus. Akhirnya si imam-imam besar itu berunding. Nah, sementara penjaganya kan masih nungguin kan, perintah apa nih selanjutnya yang harus mereka lakukan. Terus si imam-imam besar itu akhirnya berunding, kemudian imam-imam besar, kita kasih uang saja mereka. Dan supaya mereka nggak nyebarin beritanya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, coba di ayat yang ke 12 dan 13. Siapa ya? Boleh minta tolong Tante Dina aja deh yang bacain. Ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12 dan 13 ya Tante. Ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat yang ke-13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, anak-anak, kejadian yang sebenarnya seperti apa tadi? Benar nggak apa yang dibilang sama imam-imam besar? Kejadian sebenarnya tadi gimana? Tadi kejadian yang sebenarnya ada kuasa Tuhan yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bangkit, benar-benar bangkit.
Tapi yang dibilang sama imam besar apa tadi? Hah? Yang dibilang sama imam besar ke serdadunya, mereka disuruh bilang apa? Bilang benar atau bilang bohong? Hah? Tadi ada siapa tuh? Ada suara? Hang. Bohong. Iya, Gabriel. Heeh. Jadi tadi serdadunya dikasih apa sama imam besar? Uang. Uang. Supaya bilang bohong ya. Nah, kira-kira boleh nggak itu ya? Boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi disuruh menyebarkan berita bohong. Kita coba baca ayat 14 yuk. 14. Ayat 15. Ayat 15 yuk. Dibuka dulu mic-nya semua. Dibuka dulu mic-nya semua. Yuk, kita buka Matius 28 ayat 15. Ya. Udah ketemu? Udah. Emily, Celine? Emily dan Celine udah ketemu kali kah? Udah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan Dan cerita ini tersiar dari antara orang Yahudi sampai sekarang ini. sampai sekarang ini. Nah, anak-anak, kalau begitu kita hari ini boleh belajar, boleh dengar firman Tuhan bahwa Yesus itu benar bangkit. Bukan apa tadi yang dibilang sama imam kepala? Dicuri, ya. Dicuri. Nah, anak-anak, kalau misalnya nih, kita kan anak Tuhan Yesus ya, muridnya Tuhan Yesus. Berani nggak bilang, Tuhan Yesus bangkit? Berani nggak? Tuhan kami, Tuhan Yesus itu bangkit, bukan dicuri. Berani nggak bilang begitu? Berani. Berani? Apa kita mau seperti kayak serdadu, kayak penjaga-penjaga tadi? Nah, siapa yang mau kayak serdadu tadi? Kayak penjaga-penjaga tadi? Ayo, ayo. Siapa yang berani bilang, Tuhanku bangkit, Tuhan Yesus bangkit, atau kayak serdadu tadi? Kalau kayak serdadu tadi berarti kita menyebarkan apa? Menyebarkan apa ini? Menyebarkan apa ini? Hoax. Apa ini? Hoax. Hoax ya. Nggak benar ya. Nggak benar ya. Kita harus berani mengakui bahwa Tuhanku bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Kenapa bangkit? Karena Tuhanku mengalahkan maut dan dosa kita diampuni. Kita punya hidup yang baru. Gitu ya. Jadi anak-anak mesti berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya. Berani kira-kira? Siapa yang berani angkat jempol dua-duanya? Ih, tante nggak kelihatan deh, Kimi, Cleo. Kalika, Celine, Emily, siapa yang berani bilang Tuhan Yesus, Tuhanku bangkit, dia hidup? Angkat jempol dua-duanya. Listen, Celine, oke. Ya. Jadi anak-anak harus berani menyatakan bahwa Tuhanku hidup, Tuhan Yesusku hidup. Jadi aku tidak akan takut, ya. Tuhan pelindungku. Oke, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalan Tante Maya. Ayat hafalannya kita ambil dari Matius 24 ayat yang ke-4. Coba. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Tante. Celine sudah ketemu. Yang lainnya bagaimana? Udah ketemu? Udah. Yang lainnya udah ketemu? Udah, Tante. Udah? Ayo di-unmute semuanya dong. Kita baca barengan. Ya, di-unmute semuanya. Tante tungguin. Kimi, Cleo, Celine,
Selitama Casey nggak nyambung lagi ya? Oh, putus kali ya. Oke. Udah? Kita baca bersama-sama ya. Matius 24 ayat keempat. Ayat keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oh ya, waspada itu apa sih? Waspada itu apa? Nah, kakak yang di kelas besar mungkin udah tahu nih, waspada itu apa? Berhati-hati. Berhati-hati. Menyesatkan itu apa? Menyesatkan. Udah tahu ya, menyesatkan itu apa? Gabriel tahu nggak? Menyesatkan apa tuh? Menyesatkan itu mungkin apa ya? Bikin bingung gitu kali ya. Ya. Jadi hati-hati, banyak orang yang nanti bikin bingung kita. Kenapa? Nanti ada orang lain yang kayak imam besar itu. Tuhan Yesus nggak bangkit kok. Tuhan Yesus jenazahnya dicuri. Itu salah ya, bohong ya. Jadi hati-hati sama banyak orang yang akan kita temuin akan bilang seperti itu, seperti imam besar. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus bangkit, ya, hidup. Nah, oke. Ayat hafalannya dihafalin. Mungkin ada yang udah hafal sekarang. Wah, berapa detik nih ya? Cepet ya. Tentu saya udah Hafalinya. hafal Tante. Silwin, hebat. Ayo, Silwin, gimana? Tampil mukanya dong. Tampilin mukanya dong. Mana Silwin? Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sip. Lancar, Albert, ayo, Albert. Matius 24 ayat 4. Berkata Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. Hebat. Lancar. Yuk. Siapa lagi? Gabriel? Siapa lagi yang lainnya? Boleh? Siapa lagi? Gabriel belum hafal. Diapakan ya? Nanti minggu depan, karena minggu depan tuh kebetulan Tante Dina ya. Tante Dina yang akan pimpin. Jadi nanti Tante Dina akan nanyain ayat hafalan. Namanya juga ayat hafalan, jadi dihafalin ya. Dan Cleo, Tante. Oh, Kimi atau Cleo nih? Ayo silakan. Wajahnya tak nampak. Di situ nampak. Wajahnya nampak. Kurang kenceng, Nak. Kurang kenceng, sayang. Ayo. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Wah, kompak nih berdua nih. Ayo Gabriel. Gabriel. Unmute dulu. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke, sip. Waspada ya. Selin, Tante. Diana, udah ya? Siapa? Selin. Oh ya, Selin, silakan, Selin. Iya, Tan. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yeay. Sip. Hebat. Siapa lagi? Emily? Kalika? Diana? Oke. Nanti di minggu depan ya. Nah, sekarang supaya kita bisa refresh lagi apa sih tadi firman yang disampaikan, kita
mau masuk ke aktivitas. Yuk, kita mulai Tante Maya. Nah, aktivitas yang pertama. Alkitabnya boleh tetap dibuka, Alkitabnya ya. Alkitabnya boleh tetap dibuka, atau yang pakai handphone juga pakai Alkitab itu juga boleh. Nah, ayatnya tetap sama ya, dari 28 ya, pasal 28 ayat 11 dan 15. Nah, Tante bikin kalimat yang simpel-simpel nih ya. Ada 4 kalimat. Ya. Ada 4 kalimat, terus Tante punya 4 gambar ya. 4 gambar. Ceritanya ini anak-anak diminta nyusun komik gambar ya, sesuai dengan perikop yang kita baca tadi. Ya. Boleh dibaca Alkitabnya, boleh dicocokin sama gambar. Gambar yang kiri cocok dengan ayat atau kalimat yang di nomor berapa. Ya. Gambar kedua, gambar ketiga, gambar yang paling kanan cocok dengan kalimat yang mana. Coba. Boleh mulai dari sekarang? Ayo, coba. Nomor 1 cocok sama yang mana? Kanan. Kanan yang mana? Kanan ujung, kanan nomor 3, nomor 2, kiri. Kan ada 1, 2, 3, 4. Kanan ujung. Ih, kanan ujung. Coba dicatat dulu ya. Gabriel jawabnya nomor 1. Nomor 1 kanan ujung. Yang lain teman-teman boleh chat ya. Boleh chat. Siapa yang nemu semuanya? Boleh unmute, angkat tangan. Coba, gambar nomor 1 cocok sama kalimat nomor berapa? Dah? Boleh minta tolong mama atau papanya? Boleh? Atau kakaknya boleh? Nomor 1 cocok sama 4. Hah? Nomor 1? Cocoknya sama 4. Nomor 4 berarti yang paling kanan ya? Ya. Oke. Terus kalimat kedua, ketiga, keempat cocok sama gambar yang mana? Albert, udah nemu belum? Jadi 4 kalimat mesti dipasangin ya sama gambarnya masing-masing. Udah nih. Udah nih. Belum. Tante Maya kasih bocorannya kali ya. Nah, nomor 1 cocok dengan gambar kedua. Penjaga memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Nomor 2 Tante Maya. Kiri. Ujung kiri. Nah, iya. Imam-imam kepala berunding dengan tua-tua memutuskan untuk memberikan sejumlah uang. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Paling Ah. kanan ujung. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nomor 4. Paling ujung. Jadi ini nih yang harus kita waspadai tadi ya. Jadi penjaganya, karena udah dikasih uang, mereka cerita hoax ke orang banyak sampai sekarang ini. Ya, jadi kita sekali lagi harus berani sebagai anak Tuhan untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, bukan dicuri. Ya, oke, kita ke aktivitas kedua. Yuk, ini harus pakai pensil supaya bisa tulis-tulis. Ya, Tante punya sandi. Ya, ada 4 sandi kompas, masing-masing arah dengan simbol-simbolnya.
mewakili huruf tertentu. Ya, terus Tante punya 3 baris kalimat. Nah, ini harus diterjemahkan sama anak-anak semua. Coba. Silakan menerjemahkan. Nanti kalau yang udah selesai, klik ya, chat ya. Boleh di-unmute, boleh bilang, saya sudah nemu kalimatnya apa. Gitu. Oke? Yuk, silakan. 2 menit. Tante tunggu. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Lima huruf pertama, 5 huruf kedua. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf berikutnya. 6 huruf berikutnya. 3 huruf berikutnya. Kalau yang kakak adik ini bisa kerja sama. Jadi bisa cepet. Siapa di sini? Ayo, siapa yang udah nemu kata-katanya? Siapa yang sudah ketemu? 1 menit lagi ya? Ana bisa ngerjain, dibantuin sama mama. Wah, udah ada yang nulis. Siapa yang tulis ini? Kimi Cleo, Tante. Oh, Kimi Cleo. Oke. Terus? Kata pertama jelas lah ya. Nah, ayo kata kedua. Emily, biasanya cepet nih. Emily atau Silwin tuh. Biasanya cepet. Diana, biasanya cepet tuh. Dadah, ayo. Udah ada yang ketemu? Yes. Sudah ketemu? Sini bisik-bisik atau Albert bisik-bisik. Yesus tidak di dijuri. Ini saling bekerja sama jadi hurufnya warnanya beda-beda ya. boleh kompak semuanya jadi. Dia Emily. Pinter Emily yang ayo Tante Lana lagi. Tante Maya. tapi Emily yang nemuin pertama dulu. Oke. Kita buka ya rumusnya. Belum, Tante. Tante Masih Maya, pada boleh. cari. Oh, pada cari. Wah, penasaran. Oke dah. Oke. Ini masih ada Kalika, Gabriel. Masih pada coba. Oke, Emily tahan dulu. Emily udah nulisin dulu nih. Udah pada tak. Kimi Cleo masih nulis, Tante. Hah? Kimi sama Cleo masih nulis. Oh, oke. Boleh. Emily kayak flash aja. Cepet amat. Gabriel membantu. Nah, oke. Yesus tidak dicuri, tetapi dia sungguh-sungguh bangkit. Nah, Albert. Kedua, Albert. Ya, Pertama, sudah, Emily. Tante. Sudah. Oke, boleh Tante Maya dibuka. Ya. Di-clear dulu ya semuanya ya. Ya, di-clear dulu. Yesus tidak dicuri, tetapi dia sungguh-sungguh
Sungguh bangkit. Ini bersama ini. Mana Tante Niken? Nah, udah pada nemu semuanya ya? Yuk kita baca bersama-sama. Tadi kode rahasianya apa sih kalimatnya? Ya, yuk 1, 2, 3. Yesus tidak dicuri, tetapi tetapi dia sungguh bangkit. Nah, anak-anak, sekali lagi, jangan seperti penjaga-penjaga kubur yang mengucapkan saksi dusta atau menyampaikan berita kebohongan. Karena Tuhan tidak akan, kuasa Tuhan itu bagaimanapun tidak akan ada yang bisa menghalangi ya. Jadi tidak boleh bohong. Yuk, kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan satu nyanyian. Ini kira-kira nyanyiannya udah pernah belum ya? Bohong itu dosa. Udah pernah pada nyanyi belum? Belum, Tante. Tante Maya? Hah? Belum. Udah ya? Udah pernah ya? Hah? Ya udah, kita belajar bareng ya. Aduh, aku mana yang udah pernah. Oke, yuk. Semuanya boleh di-unmute mikrofonnya. Gerakannya ya. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, Oke, ingat ya anak-anak, harus selalu menyampaikan kebenaran. Tuhan Yesus kita hidup dan bangkit. Oke, mari kita tutup ibadah kita, sekolah minggu kita hari ini. Minta tolong Tante Dina, silakan. Oke, Tante Niken. Nah, kita akan berdoa. Sebelum Tante pimpin doa, mau ada yang didoakan terlebih dahulu secara khusus? Ada yang mau request? Ada yang ulang tahun nggak nih minggu-minggu ini? Doain Dimas, Tante. Oh, Dimas. Oh, Dimas. iya, Dimas. Ada apa, Tante? Ya, supaya dia sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan di Semarang. Oh, sedang sakit ya Tante Dimas ya? Enggak, di Semarang sekarang. Oh, oke. Ibunya. Oke. Lalu ada lagi anak-anak yang mau ujian? Ada ulangan? Gak ada. Oh, nggak ada. Ini ulang tahun ya, Tante? Siapa? Ada yang ulang tahun? Siapa, Tante? Kalau nggak salah Ezra Lika deh mau ulang tahun. Alicia Tante. ya? Alicia sama Alicia, Empoli. iya betul. Alicia. Alicia. Ya. Alicia.
Minggu depan kayaknya Tante tanggal 14 apa ya? Oh, oke. Ya, berarti minggu depan masih. Masih minggu depan kita bantu aja. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ya tanggal 12 besok, Tan. Oh iya, Oh, 12 depan besok. berarti. Iya, minggu Mau depan. didoain sekarang atau minggu depan? Iya, Minggu Tante, depan ya Tante ya. Pak Mali Ya. katanya kalau didoain sebelum hari H ya. Iya. Ada yang lain yang mau didoain secara khusus? Apakah tidak Mungkin ada? teman-teman yang nggak hadir di hari ini ya. Oh, oke. Jadi biar minggu depan mereka boleh disempatkan untuk datang bergabung dengan kita. Oke, kalau begitu. Oke ya, sudah. Tidak ada lagi ya. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku dari firman-Mu. Ya Bapa, pada siang hari ini secara khusus kami mau berdoa untuk anak kami, teman kami, saudara kami, Dimas yang pada hari ini sedang ada di Semarang. Ya Bapak, kiranya Engkau berkati Dimas, kiranya Engkau lindungi Dimas dan keluarga, sehingga Dimas boleh sehat, boleh terjaga, dan terhindar dari mara bahaya, virus, ataupun sakit penyakit yang lainnya. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang boleh hadir mengikuti ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau berkati sekolah mereka, berkati kehidupan mereka sehari-hari, berikan mereka sukacita ya Bapak, agar anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk tante-tante guru sekolah minggu yang pada hari ini juga boleh ikut menemani ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, berikan berkat agar guru-guru sekolah minggu ini boleh terus mendampingi anak-anak dengan baik pula. Ya Bapak, kami juga mau membawa teman-teman kami, anak-anak kami yang pada hari ini belum bisa bergabung dengan kami pada siang hari ini. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi kendala mereka, Engkau yang lebih tahu apa yang sedang mereka kerjakan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka dengan aktivitas mereka, dan izinkanlah minggu depan mereka boleh bergabung lagi bersama kami. Ya Bapak, terima kasih. Engkau adalah Bapak yang luar biasa, Engkau adalah Bapak yang baik, Engkau sudah memberikan kami hikmat, Engkau sudah memberikan kami berkat, dan kesempatan demi kesempatan setiap hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak, jika kami masih jadi anak yang nakal, jika kami masih suka membantah orang tua, jika kami masih suka bermalas-malasan. Ya Bapak, teruslah ingatkanlah kami, teruslah ingatkanlah anak-anak kami agar kami boleh turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami sungguh senang, hari ini kami sungguh bahagia atas berkat yang sudah Engkau berikan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau berkati kami, Engkau sertai kami dan jagai kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tante Dina, terima kasih Tante Maya dan semuanya. anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu Foto minggu dulu, depan. Tante. Oh iya. Foto dulu. Selin, Selita, Oh, Tante Ana lagi terputus. di perjalanan. Hati-hati ya Tante Ana. Hati-hati Bu, Tante Ana. Albert, mana tadi? Oh itu. Oh, sudah. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, ganti gaya ya. 1, 2. Mami.
Kelas 1, 2, 3. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, terima kasih. Selamat hari Minggu Ya, semua. sehat semua ya, jaga kesehatan. Sampai kita ketemu lagi. Bye. Bye. Ah, kita berasa sekolah